بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Masih kita membahas keislaman Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, khalifah yang kedua, Amirul Mukminin yang dijuluki Al-Faruq. Berkata Imam Suyuti rahimahullah dalam Tarikh Al-Khulafa, akhraja Abu Nu'aym fi Dalail wa Ibn Asakir an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dikeluarkan oleh Abu Nu'aym dalam Ad-Dalail dan juga Ibn Asakir dari Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Ibn Abbas pernah bertanya kepada Umar, sa'altu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, li ayyi syai'in summita al-Faruq, mengapa engkau dijuluki dengan Al-Faruq? Faqala, maka Umar menjawab, aslama Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu qabli bi thalathati ayyam. Hamzah masuk Islam sebelumku 3 hari. Fa kharajtu ila al-masjid, aku keluar menuju masjid. Fasra'a Abu Jahlin ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yasubbuhu. Maka Abu Jahal, Amr bin Hisham, sebagaimana biasanya bersegera menuju Nabi SAW sambil yasubbuhu, mencaci makinya, mencercanya. Fa ukhbira Hamzah, Ternyata Hamzah diberitahu
Karena Hamzah adalah pamannya, paman Rasulullah SAW. Diberitahu ponakanmu dicaci maki dan disakiti oleh Abu Jahal, Amr bin Hisham. Maka Hamzah pun segera mengambil busurnya. Fa'akhadha qawsahu wa ja'a ilal masjid. Mengambil busurnya dan langsung mendatangi masjid. Ila halqati Quraisyin allati fiha Abu Jahal. Langsung menuju kumpulan orang yang di situ ada Abu Jahal. Fattaka ala qawsihi. Beliau bersandar kepada busurnya. Ini busurnya dijadikan seperti tongkat. Bertele, bertekan dengan busurnya. Muqabila Abi Jahal, langsung di hadapan Abu Jahal. Fanadhara ilaihi, maka Abu Jahal melihat kepadanya. Fa'arafa Abu Jahlin asy-syarr fi wajhihi, maka Abu Jahal melihat ada masalah di wajahnya. Artinya ada sesuatu. Abu Jahal tahu bahwa Hamzah marah. Faqala ma laka ya Aba Ammarah. Kata Abu Jahal, ada apa denganmu wahai Aba Ammarah? Aba Ammarah adalah kunyahnya siapa? Hamzah, Abu Ammarah. Ada apa denganmu wahai Abu Ammarah? Memandangku demikian rupa. Farafa'al qawsa faduraba bihi akhda'ahu. Hamzah langsung mengangkat busurnya dan memukulnya ke leher Abu Jahal. Akhda' adalah urat yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri leher. Karena kerasnya pukulan tersebut, faqata'ahu, urat yang di sebelah kanan ini putus, berdarah. Fasalat ad-dima, maka mengalirlah darah dari leher Abu Jahal. Fa aslahat dalika Quraisy makhafat asy-syarr. Maka Quraisy pun segera mendamaikannya, memberikan sulh, penyelesaian, makhafat asy-syarr, karena mereka khawatir kejelekan yang akan terjadi. Karena sudah pernah kita sampaikan budaya Arab di zaman jahiliyah ketika itu adalah budaya kesukuan. Kalau sukunya atau salah seorang dari sukunya disakiti, apalagi dibunuh, maka niscaya seluruh sukunya akan marah dan akan terjadi perang suku. Apalagi kalau sukunya adalah suku besar, atau sukunya suku Ningrat, atau pecahan-pecahan dari suku Quraisy, akan terjadi perang besar. Sehingga mereka segera mengislahkan, jangan sampai terjadi asyarr. Qala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukhtafin fi Daril Arqam al-Makhzumi. Sedangkan Rasulullah SAW dalam keadaan bersembunyi di rumahnya Arqam ibn Abil Arqam al-Makhzumi. Dan perlu dicatat bahwa Hamzah ini marah kepada Abu Jahal dalam keadaan belum masuk Islam. Tetapi saat itu karena marahnya, dia pukul Abu Jahal sambil mengatakan, apa yang kau katakan tentang ponakanmu? Apa yang kau katakan tentang ponakanku? Sungguh demi Allah, aku sudah di atas agamanya. Mau apa kamu? Kurang lebih semakna dengan itu. Yani Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu ketika itu marah karena ponakannya disakiti, dijadikan bulan-bulanan oleh mereka, maka beliau marah dan langsung terucap kalimat, saya ada di agamanya, ana ala dini. Mau apa kamu? Akhirnya yang lain meredakan pertikaian ini karena khawatir terjadi syar. Setelah itu Hamzah langsung mencari Rasulullah SAW.
Dan kemudian berkata, apa yang kau ajak sesungguhnya? Ini dakwahmu ini apa? Aku mengajak agar orang beribadah pada Allah dan jangan beribadah pada yang lainnya. Itu bagus. Emang kenapa mereka menentang? Baru dia sadar, baru dia paham kalau sungguhnya dakwah Rasulullah SAW nggak ada jeleknya. Emang kenapa? Kalau membesarkan Allah SWT satu-satunya, emang tidak ada yang lebih besar dari Allah SWT. Maka Hamzah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Ini 3 hari sebelum masuk Islamnya Umar radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW mengajarkan agama ini kepada orang-orang yang sudah mengikutinya, sedikit hanya bisa dihitung dengan jari. Di rumahnya Arqam ibn Abil Arqam al-Makhzumi. Fantalaqa Hamzah fa aslam. Maka Hamzah menemui Rasulullah SAW di tempat Arqam ibn Abil Arqam, langsung masuk Islam. Fa kharajtu ba'da 3 ayyam. Kata Umar, maka aku pun sebagaimana biasanya keluar menuju Ka'bah 3 hari setelah masuk Islamnya Hamzah. Fa idza fulanun ibn fulan al-Makhzumi, tiba-tiba aku melihat si fulan ibn fulan dari Bani Makhzum. Aku lihat dia dan aku katakan padanya, "Araghibta an dini abaik wattaba'ta dina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Kata Umar kepadanya, apakah engkau meninggalkan agama nenek moyangmu dan engkau mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Orang itu menjawab, faqala in fa'altu faqad fa'alahu man huwa a'zamu 'alaika haqqan minni. Kalaupun aku melakukannya, maka sesungguhnya sudah melakukan hal yang sama orang yang lebih besar haknya denganmu, orang yang lebih dekat kerabatnya denganmu. Umar terkejut dan bertanya kepadanya, man huwa? Siapa yang kamu maksud? Qala ukhtuka wa khatanuka. Saudara perempuanmu dan iparmu. Suami dari saudara perempuan disebut khatan. Fantalaqtu fawajadtul baba mughlaqa. Maka aku pun berangkat dan aku dapati pintunya tertutup. Wa sami'tu hamhamatan. Aku mendengar hamhamah. Hamhamah adalah kullu sautin ma'ahu bi'ajjin. Setiap suara yang tidak jelas kata-katanya disebut hamhamah. Itu hamhamah namanya. Orang kalau membaca Al-Quran tetapi engkau mendengarnya dari jauh, maka itu dikatakan hamhamah. Umar mendengar hamhamah. Fasami'tu hamhamatan fafutiha lil bab. Akhirnya dibukakan untukku pintu. Fadakhaltu, aku masuk, faqultu, dan aku katakan, ma hadzal ladzi asma' indakum? Apa yang aku tadi dengar? Ma hadhil hamhamah? Suara apa itu tadi? Qalu ma sami'ta syai'an? Kata mereka, engkau tidak dengar apa-apa. Fama zalal kalam bainana hatta akhadtu bi ra'si khatani. Maka terus terjadi pembicaraan bertambah keras sampai aku mengambil kepala, yakni memegang kepala iparku, fadarabtu darbatan faadmaituhu. Aku pukul dia dengan satu pukulan yang membuat dia berdarah. Faqamat ilayya ukhti. Maka saudariku langsung berdiri dan memegang kepalaku sambil berkata, qad kana dzalika alayya raghma anfik. Sungguh memang sudah terjadi atasku. Mau apa? Raghma anfik, aku tidak peduli denganmu.
Ragma anfik adalah ungkapan, walaupun anf sering diterjemahkan dengan hidung, yakni maknanya bahwasanya bagaimanapun keadaan hidungmu aku nggak peduli. Maknanya aku sudah masuk Islam. Aku sudah melakukan hal yang kau takuti, hal yang kau benci. Mau apa? Fastahyaitu hina ra'aitu ad-dima. Tiba-tiba aku merasa malu ketika aku melihat darah yang mengalir. Dalam riwayat lain, saudarinya juga dipukul dan berdarah. Ketika aku melihat darah, aku malu. Apa yang aku lakukan pada keluargaku sendiri? Fajalastu, aku duduk. Wa qultu aruni hadzal kitab, perlihatkan kepadaku kitab itu. Faqalat ukhti, saudariku berkata, innahu la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak, sesungguhnya kitab ini tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci. Fa in kunta sadiqan faqum waghtasil. Kalau engkau memang jujur ingin mempelajari kitab ini, maka bangunlah kamu, mandi, sucikan dirimu. Faqumtu faghtasaltu, maka aku bangun dan aku mandi. Aku ji'tu fajalastu, aku datang dan aku duduk. Fa akhraju ilayya sahifatan, maka dikeluarkanlah untukku lembaran-lembaran. Di kitab, jangan kalian bayangkan kitab seperti ini. Tetapi Quran waktu itu dicatat sekenanya. Ada dicatat di kulit, ada dicatat di pelepah korma, ada dicatat di sembarang apa yang bisa mereka tulis. Sehingga hanya disebut dengan sahifah, lembaran-lembaran. Di dalamnya tertulis Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Faqultu, aku katakan, asma'un thayyibatun tahir. Ini nama-nama yang bagus dan suci. Kemudian dibaca suratnya. Kebetulan yang ditulis adalah surat Thaha. Thaha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Thaha, kami tidak turunkan Quran ini atasmu untuk membuat sengsara kamu. Inna tadhkiratan, kecuali hanya peringatan. Ila akhirih, sampai pada kalimat lahul asmaul husna. Dibacakan surat Thaha ayat 1 sampai ayat ke-8. Qala, berkata Umar, fata'azzamtu fi sadri, maka sungguh terasa agung di dadaku. Wa qultu man hadha min hadha farrat Quraisy. Kata Umar, dari hal ini Quraisy lari. Ini menunjukkan bahwa ternyata Umar, Hamzah radhiyallahu taala anhuma dan beberapa tokoh-tokoh Quraisy yang akhirnya masuk Islam, mereka hanya ikut-ikutan membenci agama yang dianggap baru. Karena memang biasanya memang begitu, sesuatu yang baru dimusuhi dulu. Apa kata pepatah? Khalafal adah adawah. Menyelisih adah adawah. Menyelisih kebiasaan itu biasanya jadi permusuhan. Tetapi setelah paham lebih lanjut, setelah paham lebih detail apa yang dibenci, apa yang dimusuhi, mereka bingung. Emang kenapa? Seperti Hamzah tadi, terheran-heran, hanya mengajak orang beribadah pada Allah, kemudian mereka memusuhinya. Demikian pula Umar menyatakan, min hadza farrat Quraisy. Apakah kepada kata-kata indah ini orang-orang Quraisy berlarian, menjauh, memusuhi? Faqala, kemudian berkata, fa aslamtu wa qultu. Kata Umar, aku pun akhirnya masuk Islam.
Aku katakan, aina Rasulullah? Aina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah menyebutnya dengan Rasulullah. Walaupun belum bertemu dan belum mempersaksikan syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Mirip dengan Hamzah. Ana ala dini. Aku di atas agamanya. Mau apa? Dalam keadaan belum bertemu dengan Rasulullah SAW dan belum menyatakan keislaman. Maka dibawalah Umar bin Khattab menuju Daril Arqam. Fa'ataitu dar. Aku datangi rumahnya. Fadarabtul bab. Aku ketuk pintunya. Fastajma'al qaum. Maka berkumpullah kaum tersebut. Faqala lahum Hamzah. Maka berkata Hamzah kepadanya, malakum? Ada apa denganmu? Qalu Umar. Aku Umar. Qala wa in kana Umar. Walaupun Umar. Iftahu lahul bab. Bukalah untuknya pintu. Dalam riwayat yang kemarin disebutkan Rasulullah SAW yang menyuruh untuk membukanya. Di sini disebutkan Hamzah yang mengatakan iftahu lahul bab. Fa in aqbala qabilna minhu wa in adbara qatalnahu. Buka pintunya. Karena sekarang sudah ada Hamzah. Sudah ada satu jagoan Quraisy. Kata Hamzah, buka. Kalau dia maju ke arah Islam, kita terima. Kalau dia tetap berpaling dari Islam, kita bunuh dia. Fasami'a dzalika Rasulullah SAW. Maka didengarlah ucapan itu oleh Rasulullah SAW. Fakharaja. Maka Rasulullah pun keluar. Ternyata Umar tasyahhada. Dalam riwayat yang sebelumnya disebutkan Rasulullah SAW keluar langsung memegang baju Umar dan memegang pedangnya. Begitu. Dan itu kebiasaan orang Arab ketika itu selalu membawa pedang. Dan keamanan itu kalau pedang sudah dipegang, aman. Artinya tidak akan dia menghunuskan pedangnya karena sudah dipegang. Mau apa kau? Ternyata Umar menjawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Fatashahhada Umar fakabbara ahlud dar takbiratan sami'aha ahla Makkah. Maka bertakbirlah mereka dengan takbir-takbir yang keras hingga didengar oleh orang-orang Mekah. Qultu, aku katakan, ya Rasulullah. Kata Umar, ya Rasulullah, alasna 'alal haqq. Ini melanjutkan kisahnya untuk menjawab pertanyaan Abdullah bin Abbas. Apa pertanyaannya? 5 summita al-Faruq. Kenapa engkau dinamakan Al-Faruq? Ini jawabannya. Aku katakan, ya Rasulullah, alasna 'alal haq? Bukankah kita di atas kebenaran? Qala bala. Iya, kita di atas kebenaran. Qultu, aku katakan, fa fima al-ikhfa? Untuk apa kita sembunyi kalau kita di atas kebenaran? Ya Umar, bukankah kita begini, bukankah kita begitu, kita masih sedikit ila akhirih? Maka diulangi lagi dalam riwayat, disebut sampai 3 kali. Ya Rasulullah, alasna 'alal haq? Bukankah kita di atas kebenaran? Iya, kita di atas kebenaran. Fa fima al-ikhtifa? Untuk apa kita sembunyi? Kita masih sedikit ya Umar. Ya Rasulullah, alasna 'alal haq? Bukankah kita di atas kebenaran? Ini barakallahu fikum di antara muwafaqnya Umar. Apa makna muwafaq? Seringkali ucapannya, idenya, pendapatnya mencocoki kebenaran dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan setelah itu sekian waktu, bahwa berapa banyak yang sedikit mengalahkan yang banyak. Syaratnya apa? Al-haq, al-haq, alasna al-haq. Kenapa kita harus sembunyi? Kita terangkan kebenaran. Maka Rasulullah menyatakan sepakatnya dengan Umar, fakharajna saffaini, maka kami keluar dengan 2 barisan. Ana fi ahadihima, salah satu barisan Umar berada di dalamnya. Sedangkan barisan yang kedua Hamzah ibn Abdul Muttalib. 2 barisan
dipimpin oleh dua jagoan. Semuanya dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatta dakhalna al-masjid. Kami berangkat dua golongan, dua kelompok sampai ke masjid. Fanadarat Quraisyun ilayya wa ila Hamzah. Maka Quraisy melihat kepada aku dan melihat kepada Hamzah. Fasabathum ka'abatun syadidah. Maka mereka tertimpa kekecewaan yang sangat. Kalau dua jagoannya, dua tokoh yang mereka banggakan karena keberaniannya, ternyata sudah masuk Islam. Lam yusibhum mislaha. Mereka tertimpa kecewaan yang gak pernah menimpa mereka yang seperti itu. Terkejut, terheran, kecewa, takut, ila akhirnya. Fasammani Rasulullah SAW Al-Faruq. Maka ketika itulah Rasulullah SAW menjuluki aku dengan Al-Faruq, sang pembeda. Yauma idin, pada hari itu, pada saat itu. Li'annahu adhara al-Islam. Karena menjadikan Islam yang tadinya tersembunyi menjadi zahir, menjadi tampak jelas. Wa farraqa bainal haqqi wal batil, dan membedakan antara hak dengan batil. Ini makna Al-Faruq. Rawahul Hafiz Ibnu Hajar fil Fath. Riwayat ini dinukil pula oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Wa sakata anhu. Tapi beliau diam, tidak mengomentari riwayatnya. Apakah sahih atau dhaif dan sebagainya, sakata an. Wa akhraja Ibnu Sa'ad dari Zakwan. Qala qultu li Aisyah. Bahwasanya Zakwan berkata, aku menanyakan pada Aisyah radhiyallahu taala anha, man samma Umar al-Faruq? Siapa yang menamakan Umar al-Faruq? Qalat an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dijawab oleh Aisyah, an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti yang menjuluki Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah sallallahu. Yang menjuluki Umar Al-Faruq juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikeluarkan pula oleh Ibnu Majah wal Hakim dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Lama aslama Umar radhiyallahu taala anhu, nazala Jibril alaihi salam. Ketika Umar masuk Islam, Jibril turun. Faqala ya Muhammad, laqad istabsyara ahlus sama'i bi islami Umar. Kata Jibril, wahai Rasulullah, sesungguhnya penduduk langit gembira ketika mengetahui bahwasanya Umar masuk Islam. Ini menunjukkan bahwa di antara malaikat pun tidak semuanya tahu tentang apa yang akan terjadi. Hal-hal gaib hanya Allah yang tahu. Dan beberapa malaikat dan beberapa rasul yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak diberitahu tidak tahu. Maka begitu Umar masuk Islam, mereka gembira. Wa akhraj al-Bazzar wal Hakim wa sahahahu. Dikeluarkan oleh Al-Bazzar dan Hakim mensahihkannya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala lamma aslama Umar, ketika Umar masuk Islam radhiyallahu taala anhu, qala al-musyrikun, orang-orang musyrik berkata, qad intasafa al-qaum al-yawma minna. Saat ini kaum tersebut sudah seimbang dengan kita. Kalau kaum itu tidak seimbang, biasanya yang satu akan terkucil, akan terkalahkan. Tetapi ini seimbang. Sebelumnya kaum muslimin selalu dianiaya, disiksa, dimusuhi ila akhir. Tetapi ketika Hamzah masuk Islam, kemudian 3 hari berikutnya Umar masuk Islam, kata musyrikin, al-yaum intasafal qaum. Sekarang kaum sudah terpisah 2 dengan seimbang. Wa anzalallahu ya ayyuhan nabi hasbukallah
wa man ittaba'aka minal mu'minin. Kemudian Allah turunkan ayatnya, wahai Nabi, cukup bagimu Allah dan yang mengikuti kamu dari orang-orang mukmin. Baik, di sini ada catatan sedikit bahwa ternyata tafsir yang sahih bukan maknanya cukup bagimu Allah dan cukup bagimu orang yang mengikuti kamu. Bukan. Ya, itu catat oleh kalian dalam kitab kalian. Yang benar adalah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wahai Nabi, cukup bagimu Allah dan cukup bagi orang-orang yang mengikutimu Allah. Yani Allah cukup bagimu dan bagi orang-orang yang mengikuti kamu. Wa akhrajal Bukhari, dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala ma zilna a'izzatan mundu aslama Umar radhiyallahu taala anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, sungguh kami kaum muslimin menjadi mulia sejak masuk Islamnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa akhraj Ibn Sa'd wa Tabarani an Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala. Demikian pula dikeluarkan oleh Ibn Sa'd dan Tabarani dari Abdullah bin Mas'ud juga, bahwasanya beliau berkata, kana Islam Umar fathan wa kanat hijratuhu nasran wa kanat imamatuhu rahmatan. Bahwasanya keislaman Umar menjadi fathan, menjadi pembuka yang tadinya dakwah tertutup di rumah Arqam ibn Abil Arqam menjadi terbuka luas. Baik, fathan. Wa kana hijratuhu, sedangkan hijrahnya Umar nasran, merupakan kemenangan. Wa kanat imamatuhu, sedangkan keimaman beliau menjadi khalifah yang kedua menjadi rahmat untuk seluruh kaum muslimin. Wa laqad ra'aytuna wa man nastati'u an nusalli ila al-bait. Kata Abdullah bin Mas'ud, sungguh kami pernah melihat diri-diri kami enggak mampu, enggak bisa untuk salat di sisi Ka'bah hingga masuk Islamnya Umar. Falamma aslama Umar, ketika Umar masuk Islam, qatalahum hatta tarakuna. Ketika Umar masuk Islam, maka Umar melawan mereka sampai akhirnya mereka pun membiarkan kita. Fasallaina, maka kita bisa salat di Ka'bah. Bagaimana salatnya di Ka'bah ketika itu? Menghadap Ka'bah atau menghadap Baitul Maqdis? Kedua-duanya. Mereka menghadap Baitul Maqdis dari belakang Ka'bah. Misalnya kalau Baitul Maqdis di sana, Ka'bah di sini, maka mereka di sana. Menghadap Ka'bah dan Baitul Maqdis sekaligus. Kalau dari sana ke Ka'bah tidak menghadap Baitul Maqdis, atau dari sini ke sana tidak menghadap Baitul Maqdis, tapi mereka dari sini, dari lawannya arah Baitul Maqdis ke arah Ka'bah mereka salat, maka mengarah sekaligus Baitul Maqdis. Oleh karena itu, problemnya ketika hijrah ke Madinah terjadilah problem kalau menghadap Ka'bah tidak menghadap Baitul Maqdis. Ketika menghadap Baitul Maqdis tidak menghadap Ka'bah. Saat itulah Rasulullah SAW berdoa kepada Allah SWT agar dipindahkan kiblatnya ke Ka'bah. Maka Allah turunkan ayatnya, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kata Allah, kami melihat berbolak-baliknya wajahmu ke langit, yang berharap dan berdoa. Fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami pun, kata Allah, akan memalingkan wajah-wajah kalian dalam ibadah kalian ke kiblat yang engkau ridhoi, qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral
Masjidil Haram, maka hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Tetapi ketika di Mekah mudah, bisa mengarah kedua-duanya, ke Ka'bah sekaligus ke Baitul Maqdis. Qala, dikatakan lamma aslama Umar, masih dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dan Hakim, tetapi bukan dari Ibnu Mas'ud, dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, lamma aslama Umar radhiyallahu taala anhu, kana al-Islam karrajulil muqbil. Bahwasanya ketika Umar masuk Islam, maka Islam itu seperti seseorang yang datang. Bagaimana orang yang datang mendekati kamu? La yazdad illa qurban. Karena datang kepadamu, maka tidak bertambah kecuali semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. La yazdad illa madza? Qurban. Semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas. Tadinya orang itu jauh, semakin dekat, semakin dekat, semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas, semakin zahir, semakin gamblang, semakin dekat. Falamma qutila Umar, ketika terbunuh Umar, kana al-Islam karrajulil mudbir, maka Islam seperti orang yang berpaling, menjauh. Bagaimana kalau orang menjauh? Arahnya ke sana, membelakangi kamu dan berjalan semakin jauh. La yazdad illa bu'da, tidak bertambah kecuali semakin jauh, semakin jauh, semakin samar, semakin samar, semakin samar. Khairul qurun qarni, atau khairun nas qarni, kata Nabi. Tsumma yalunahum, tsumma yalunahum, tsumma yalunahum. Sebaik-baik generasi, generasi sahabat. Sebaik-baik manusia, para sahabat. Kemudian di bawahnya menurun, kemudian di bawahnya menurun, kemudian di bawahnya lagi menurun, 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 semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Kata Hudzaifah, kapan mulainya? Mulai berkurangnya setelah Umar terbunuh. Sehingga Nabi menyatakan bahwasanya akan datang fitnah, dan engkau wahai Umar adalah pintunya. Maka Umar ketakutan, ya Rasulullah, apakah pintunya terbuka atau pintunya didobrak oleh mereka? Tidak, kata Nabi, bahkan didobrak oleh mereka. Alhamdulillah. Maka apa Umar mengatakan alhamdulillah? Kalau pintunya terbuka berarti Umar yang mengizinkan fitnah itu masuk. Maka Umar ketakutan. Kalau aku pintunya, apakah aku membukanya dan aku menyilahkan fitnah itu masuk? Tidak, bahkan mereka mendobraknya. Dengan apa? Dengan membunuhnya. Maka ketika Umar terbunuh, mulai muncul fitnah setelah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sejak itu Islam karrajulil mudbir, seperti orang yang jalan menjauh. La yazdadu illa bu'da, tidak bertambah kecuali semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Wa akhrajat Tabrani an Ibnu Abbas, dikeluarkan pula oleh Tabrani dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Qala awwalu man jahara bil Islami Umar ibn al-Khattab. Kata Abdullah bin Abbas, awal pertama yang menjaharkan Islam adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa isnaduhu hasan. Wa akhraja Ibnu Sa'ad an Suhaib radhiyallahu taala anhu, Suhaib ar-Rumi. Lama aslama Umar radhiyallahu taala anhu, adhara al-Islam wa da'a ilaihi alaniyatan. Ketika Umar masuk Islam, maka Islam pun semakin zahir. Wa da'a ilaihi alaniyatan, mulailah Islam didakwahkan dengan terang-terangan. Wa jalasna haulal baiti hilaqan, dan kami duduk-duduk di sekitar Ka'bah dalam keadaan berhalqah-halqah. Seperti ini namanya berhalqah. Membikin lingkaran-lingkaran orang duduk, yang satu mengajarkan begitu dengan bebasnya. Tidak seperti awal pertama dalam keadaan mereka ketakutan dan sembunyi. Artinya dimulainya dakwah dengan terang-terangan. Tufna bil bait, kami tawaf mengelilingi Ka'bah. Kami salat di Ka'bah dengan aman.
Wantasafna mimman ghalaba alaina, dan kami sudah seimbang kekuatannya dengan orang-orang yang biasa mengganggu kami. Ghalaba alaina, yang biasa bersikap ghalidh, bersikap jahat, bersikap jelek kepada kami. Waradatna alaihi ba'da ma ya'ti bihi, bahkan kami akan lawan, kami akan bantah apa yang mereka ucapkan, dan kami akan lawan apa yang mereka perbuat. Itu setelah masuk Islamnya Umar. Wa akhraja Ibnu Sa'ad an Aslam maula Umar radhiyallahu taala anhu qala aslama Umar fi Dzul Hijjah. Dari Aslam maulanya Umar, yakni bekas budak yang dimerdekakan oleh Umar, menceritakan bahwasanya ketika Umar masuk Islam di bulan Dzul Hijjah fi sanati sadisah, di tahun yang ke-6 linnubuwah. Jangan salah. Biasanya kalau tahun ke-6 hijrah, tahun ke-6 hijrah. Ini hijrah aja belum. Berarti tahun ke-6 apa? Dari nubuwah. Tahun ke-6 dari kenabian. Wa huwa ibnu 26 sanah, dan beliau dalam keadaan berumur 26 tahun. Dalam umur 26 tahun. Kapan masuk Islamnya? Pada bulan Dzul Hijjah, tahun ke-6 Hijriah. Nubuwah. Tahun ke-6 kenabian. Wallahu taala alam bissawab. Taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallah.